lagi bersama saya, Anita Sinurat. Stay for watching. Pada episode 2 ini Park Chang-ho dilarikan ke rumah sakit terdekat dikarenakan kecelakaan yang dia alami. Setelah sadarkan diri, Chang-ho pun melihat dirinya yang terbaring di rumah sakit dengan adanya ayah mertua dan istrinya yang menemaninya. Pada malam ia mengemudikan mobilnya, ia ternyata memiliki janji untuk bertemu dengan seorang jaksa. Nah, di saat itu juga polisi datang untuk menangkap Park Chang-ho. Dia ditangkap karena terduga pemakaian narkoba dari hasil tes darahnya. Setelah sampainya di sel, ia pun meminta tolong kepada petugas untuk menghubungi si wali kota karena dia mengingat sekilas tentang kecelakaannya dan siapa yang memberi minuman yang mengandung narkoba, singkatnya. Akan tetapi si wali kota tidak dapat membantu dia dalam pembebasannya karena Gong Ji-hoon. Pihak polisi yang menangkap Park Chang-ho itu ternyata membongkar kantor hukumnya sendiri dan menemukan emas batangan, narkoba, uang, dan pistol, yang jumlahnya tidak sedikit. Seketika itu pun ayah mertua Park Chang-ho itu terkejut karena menyaksikan sendiri uang jatuh dari asbes, emas batangan, narkoba dan pistol itu ditemukan di dalam dinding ruangan tersebut. Setelah penemuan barang itu, pihak kepolisian pun membawa Park Chang-ho menuju penjara Gucheon beserta tawanan lainnya. Asisten sipir penjara Gucheon bernama Gan Su-chol mengarahkan Chang-ho ke ruangan gelap yang dimana ruangan itu tempat untuk menganiaya dia. Yang direncanakan oleh 3 sebesti VIP dan rekannya, si kakek tua serta anak buahnya yang lain. Sebelumnya Gong Ji-hoon adalah CEO perusahaan surat kabar Wujong Daily. Dia terlibat sebagai korban penipuan investasi Lala Capital sebesar 100 miliar won oleh Big Mouse. Tidak lama kemudian Gong Ji-hoon mendengar kabar di berita bahwa Big Mouse yang sebenarnya telah ditangkap dan polisi menetapkan bahwa Big Mouse itu adalah Park Chang-ho. Berita itu pun membuat Gong Ji-hoon terkejut. Dia seketika berpikir uangnya bisa kembali dalam investasi Lala Capital dengan cara membuat Park Chang-ho tetap hidup. Gong Ji-hoon langsung menghubungi si kepala sipir penjara Gucheon bernama Park Yun-gap. Ia memberi perintah untuk membiarkan Park Chang-ho tetap hidup. Park Yun-gap pun mengerahkan pihak medis untuk menyelamatkan Park Chang-ho. Chang-ho dipindahkan ke sel tawanan lain yang dimana ada Jerry dan ketua sel yang baik yang selalu mendukung Chang-ho. Go Mi-ho pun mendengar kabar bahwa suaminya sendiri adalah Big Mouse. Dia tidak percaya sehingga dia memutuskan melakukan apapun demi membebaskan sang suami. Chang-ho mendengarkan suara istrinya dari TV yang disampaikan melalui para reporter untuk menyemangati Chang-ho yang sedang terpuruk. Tiba saatnya Chang-ho pun diinterogasi oleh jaksa. Banyak pertanyaan jaksa yang dibantah oleh Chang-ho sehingga membuatnya tidak nyaman. Gong Ji-hoon melarang siapapun untuk menyentuh Chang-ho sebelum ada perintah darinya. Jaksa yang menginterogasi Chang-ho ternyata bekerja sama dengan Gong Ji-hoon dan si wali kota. Dia memberikan buku besar tentang langganan pembeli narkoba Big Mouse. Di ruang makan terlihat ketua yang sedang marah karena semua tawanan selalu membicarakan tentang Big Mouse. Dia mendatangi Park Chang-ho untuk memberi pelajaran.
Chang Ho ditempatkan di sel isolasi. Setelah peristiwa itu ia menangis karena tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri dan membuat surat. Chang Ho meminta bantuan temannya yang bernama Park Sun Tae, ia juga pengacara sekaligus pengacara Chang Ho. Chang Ho memintanya untuk membuat surat perceraian dengan Mi Ho karena ia sudah putus asa. Ternyata dia baru sadar bahwa di penjara tersebut sangat banyak pembunuh sehingga ia tidak perlu melakukan bunuh diri. Sehingga dia berencana untuk mendatangi pembunuh-pembunuh yang kejam, salah satunya ketua geng rantai. Ia mendatangi dan membuat masalah agar emosi ketua yang terpancing. Akan tetapi dia melawan dan menghabisi ketua yang dengan pukulannya sendiri. Kedua Chang Ho menemui pembunuh berantai yang akan dihukum mati. Dia pun melakukan hal yang sama, membuat masalah agar di pembunuh berantai emosi dan membunuhnya. Akan tetapi kepedasan perkataan Chang Ho terhadapnya membuat dia menangis dan rencananya pun gagal. Banyak sekali rumor tentang Chang Ho setelah peristiwa itu. Banyak tawanan sel yang memuji dia dan menakuti dia. Akhirnya pun dia memilih untuk pura-pura melarikan diri dari penjara agar ditembak mati. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Support Anita agar semakin semangat kontennya ya. Thank you for watching.